Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riansyah Muraga dengan NIM 123140022. Di video kali ini saya akan membangun sebuah topologi jaringan 9 router di Cisco Packet Tracer. Saya akan membuat 3 layer utama, yaitu ada layer core, distribution, dan akses. Lalu saya akan menggabungkan BGP, RIP, OSPF, dan EIGRP. Lalu saya akan menambahkan juga server DHCP dan DNS. Ini akan rumit, tapi saya akan coba. Oke, lanjut saja kita ke tahap pertama, yaitu menyiapkan perangkat, lalu kita menyiapkan perkabelannya. Oke, pertama-tama kita letakkan 3 router core di sini. Lalu di sini juga, di sini. Lalu kita namakan dengan router core router core 2, core 1, ini router core 3 urutan. Oke, lanjut kita meletakkan router distribution. Sini kita taruh lagi, ini juga. Oke, selanjutnya kita menamakan routernya jadi AirDisk. Nggak bingung. Oke. Ini AirDisk 2, AirDisk 3. Oke, kita rapikan dulu. Selanjutnya kita akan meletakkan router akses. Oke, kita masukin router akses. Terus ini membentuk segitiga. Oke, kita dulu namain jadi ini router akses RIP. Yang ini router akses OSPF. Ini itu EIGRP. Oke, selanjutnya kita meletakkan 3 switch akses berupa switch PT. Oke, kita masukin taruh sini, ini, lalu sini. Oke, kalau sudah kita beri nama ya. Misal ini SW RIT. Ini SW OSTL, ini SW EIGRP. Oke, kalau sudah kita akan mengambil 6 server. Server itu di end device. Oke, masing-masing configuration itu ada 2 server. Kita masukin aja device. Oke, kalau sudah kita beri nama ya. Misal ini server DHCP, ini DNS nya, ini DHCP OSPF, DNS-nya, ini DHCP-nya, ini DNS-nya. Oke, kalau sudah kita letakkan juga 6 buah PC di setiap configuration. Kita masukin ke section and device. Oke, ini sini, section sini. Oke, jangan lupa kita namain ya. Misal kalau di RIP itu jadi 1, terus 2. Lalu
lalu di OSPF 1, OSPF 2. Lalu di sini di IGRP 1, ini EIGRP 2. Oke, sudah. Lalu ini ada krusial, yaitu kita akan menambahkan port. Oke, untuk 9 router kita tambahin portnya dari yang pertama sini. Nah, yang perlu kita tambahin itu sebelum kita tambahin kita harus matikan dulu. Lalu kita perlu tambahin 1 CFE, lalu 1 S, masing-masing 1 buah, kita hidupin lagi dan kita lakukan itu ke semuanya. Matikan dulu. S hidupin. Oke, lanjut. 1 S hidupin. Lanjut, tekan dulu. S hidupin. Hidupin lagi. 1 S. Oke, router selanjutnya EIGRP lagi. Oke, siap. Lanjut, tekan. Oke, yang terakhir routernya. Sip. Nah, selanjutnya di semua switch itu ada 3. Kita seret port buat perkabelannya itu minimal 6 lah. Itu switch. Cuma kita matikan dulu. Di switch itu kita matikan dulu. Nah, berarti ternyata udah ada 4 ya guys. Yang kita isi aja lah semuanya. Kita masukin ke switch 1 NM1 CFE. Masukin jaga-jaga saja. Masukin aja semuanya. Karena dia kayaknya butuh 5 deh. Hidupin, ini juga udah hidup. Ini oke, kita hidupin. Sip. Oke, selanjutnya ini perkabelan ya. Jadi antar router core itu kita pakai kabel DTE. Mulai ya guys. Serial 2, ini serial 2. Lalu serial 3, serial 2. Ini serial 3. Serial 3. Oke, sip. DTE, lalu dari core ke pokoknya ke distribution itu pakai kabel crossover. Oke, kita coba. Udah betul.
juga. Kita nolkan saja semua. Oke, sudah. Lalu kita ke core ke distribution sudah, jadi core ke akses. Sorry, distribution ke akses. Ini pakai kabel track truk ya. Kabel crossover maksudnya. Crossover. Oke, ini akses ke switch, kabel strike truk, akses ke switch, ke kabel strike truk, akses ke switch pakai kabel strike truk. Oke, selanjutnya kabelan server dan PC ke switch cabang, gunakan kabel super strike truk juga. Oke, jadi kita hubungkan dari DHCP RIP ke port SW ke switch. Kita konekin. Lanjut kita konekin PC-nya ya. PC-nya kita hubungin juga ke switch. Ke strike truk. Ini kita konekin. Dan yang terakhir ini bikin juga. Oke, sudah. Kita sudah mengatur semuanya ya, area RIP, OSPF dan EIGRP. Lalu kita mengonfigurasi IP address dan dasar router. Di tahap 2 kita tentukan dulu rencana IP-nya. Oke, mungkin kita langsung coba aja pakai CLI ya. Oke, kita mulai dari konfigurasi core 1. Langsung saja kita ke CLI. Kita pertama-tama kita enable dulu terminalnya. Kasih hostname-nya core 1. Lalu kita cek, kita mau ke core 2. Nah, itu 2.2/0 berarti sudah sesuai, kita paste saja. Oke, kalau sudah kita mau ke core 3. Core 3 itu 30. Oke, sesuai, kita paste. Lalu kita mau ke RD1. RD1 itu fase ethernetnya 0 ya. 0. Jadi kita spesifikin dulu jadi 00. Oke, kalau udah kita kasih detailnya, lalu kita end. Lalu kita write memorinya. Sudah di core 2 karena ini sudah sesuai dari config-nya. Kan core 1 itu 2, 3. Lalu harddisk keduanya, harddisk 2-nya kita config.
00 ya. Terus kita kasih ini, kita end dan write memory. Lalu R-core 3, LI kita bantu dulu, masukin. Sudah connect. Kita lalu ke interface 0 ya kalau nggak salah, 0. Kita tambahin detailnya, Oke, ini sudah hijau semua ya. Lalu kita ke RD1, configure lagi guys. Oke. 1. Lalu kita cek dulu. Kita mau ke R1, R-core 1 itu 00. Oke, sudah sesuai, kita paste saja. Lanjut ke itu aksesnya. Router akses itu 1.0 ya, jadi kita ubah dulu ini template-nya. Kita biasa kita kasih detailnya, lalu and drop memorinya. Udah hampir semua connect ya. Lalu kita config yang Redis 2. Oke, kalau sudah ini pasti 00 ke R-core 2 pas. Oke, paste saja. Kita ke ini 10. Oke, kita ubah dulu. Biasa kita masukin detail and oke, lanjut ke RDIS 2, RDIS 3 terakhir ini. Oke, katakan 00 ke sini. Oke, core 00 pas, kita paste. Lalu kalau ke ACC nya pasti 10 ya, balik apa, kita masukin aja. Oke, lanjut kita end mulai nya. Lanjut ke router akses RIP nya. Lalu kita mau ke RD1, kita pastikan
connect ya. Lalu ke SW RIP-nya 10. Oke, patch and terus kita lihat memori. Oke, lanjut kita ke router akses OSPF. Masukkan. Oke, seperti biasa pakai 00. Oke, pas kita config. Oke, kita lanjut. Ini 10. Oke, pas start and right. Terus yang terakhir di EGCP aksesnya. Kita koneksikan apakah itu 00. Oke, iya, 0 pas. Lalu ke switchnya apakah pas? Oke, pas 10 ya. And memori. Oke, kalau sudah, jadi ada catatan penting di sini. Ada pertama ada description, kita opsional tapi membantu memberikan deskripsi. Lalu ada fitur N sama write memory, itu yang kita gunakan untuk keluar dari mode config dan menyimpan. Setelah ini pastikan lampu pada semua koneksi kabel berubah menjadi hijau. Semua perangkat sudah punya lama, sekarang kita ajarkan mereka jalan. Oke, sudah hijau semua ya guys. Oke, tahap 3 konfigurasi routing internal IGP. Kita mulai dari layar akses ke distribution. Oke, ini kita buat ya. Kita sudah router RIP, lalu kita lakukan ini version 2. Take exit. Oke, sebentar, dia nggak bisa ngeran komen ya guys, komentar. Oke, kita exit. Oke, lalu kita ke router ACC RIP. Kita enable dulu, lalu kita config. Oke, lalu kita masukin ini guys, tapi tidak ada komentar. Kita masukin IP network, masukin IP network LAN RIP. Kita masukin Nosumari. Kalau sudah, kita ke RDIS 1, RDIS 2. Seperti biasa kita enter dulu config. Sebelum itu kita enable dulu config. Oke, kita masukin ini SPF, kita kasih networknya area 0 ya. Kita exit. Oke, kalau sudah, kita ke router akses OSPF, enable config now. Kita masuk ke OSPF nya. Tambahkan jaringan ke RDIS 2.
kita tambahkan jaringan ke LAN OSPF. Lalu kita exit. Lalu di terakhir di RDIS 3, jangan lupa kita dulu enable, kita paste, kita buat networknya itu IP-nya segini, auto kemari, terus kita exit. Lalu kita ke EIGRP aksesnya, enable, config, kita masukin typo, kita masukin IP buat jaringan ke RDIS 3 nya. Kita ke LAN EIGRP, auto kemari, exit. Oke, sepertinya sudah terhubung, routing internalnya selesai. Saatnya mengumumkan dunia luar dengan BGP. Kita akan gunakan eBGP AS berbeda untuk setiap layer. Jadi ada buat layer core itu AS 65000, di satu itu AS 65010, di 2 AS 65020, AS 3 itu AS 65030. Kita BGP di D1. Kasih yang 65.000 naik bornya. Networknya. Oh, kita verifikasi ulang lagi ya. Kita ke RDIS 3, kita masih di config, networknya kita nambahin ke 65.000 ya. Lupa networknya. Oke, selanjutnya kita tahap 5 ya, redistribusi rute di layer distribution. Ini dilakukan agar rute BGP bisa masuk ke IGP dan rute IGP bisa masuk ke BGP. Oke, di RDIS 1 BGP antar RIP. Oke, lanjut di RDIS 2. RDIS 3.
Oke, sudah ya. Routing selesai. Ini buktinya. Kita tinggal siapkan server dan klien. Sekarang kita atur server ya. Di DHCP RIP. Kita desktop. Configuration. Kita masukin ini. Subnetnya harusnya otomatis. Oke. Gateway-nya ini. Gateway-nya save. Lalu ke service DHCP. Nah, DHCP ini kita pastikan on. Oke. Sudah on, lalu kita start IP address-nya 10.10 ya. 2.168.10. Subnetnya 255. DNS servernya juga. Apa guys, DNS server. Kita save. Oke. Lanjut ke RIP-nya. Configuration. IP-nya sama default gateway-nya. Kita ke service, ke DHCP, kita on kan. Dia mulainya di 20.10 ya. Terus 20.10. Sorry guys, kita harusnya ke DNS. DHCP kan udah tadi. DNS. Service-nya on. Kita misal pilih ini. DNS-nya. Kita add, kalau tambahin juga ini IGP ya, ini beda 10. Oke, lalu kita ke OSPF ya. Oke, biasa ke DHCP dulu. Stop IP configuration. Gateway-nya kita paste dulu. Ke service, ke DHCP, service on. 20.10. DNS servernya ini. Oke, lalu kita ke DNS ya. Kita masukin gateway-nya. Save, kita ke service, ke DNS. Kita masukin ini. Address-nya gini.
juga ini ya, IGP. Nah, 3010. Oke, lalu ke terakhir ya di IGP. Desktop IP configuration. Ini save service DHCP. IP address-nya 3010. Oke, lanjut kita ke ini ya, DNS-nya. Stop di configuration, di status kita isi, gateway-nya juga jangan lupa. Service ke DNS. Address-nya, jadi address-nya 20. Lalu ini namanya. Oke, kita cek lagi, double check. Masih off, kita on win. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi klien, kita verifikasi setiap klien itu DHCP-nya itu masuk nggak. Oke, kita ke IP1. Stop IP configuration. Oke, successful ya guys. Oke, sip. Saja. Successful. Kita ke OSPF sekarang. Kita pindahin dulu ini. Sertifikasi. Successful, ini juga. Mulai berani ya, tabnya udah kebanyakan. Successful, ini juga. Stop configuration. Successful, ini juga. Oops. Kita tes. Ini configuration DHCP. Oke, successful. Oke, kita sudah memverifikasi bahwa setiap PC mendapatkan alamat IP, gateway, dan DNS server yang benar sesuai jaringannya. Misal ini. Oke, sudah benar. Oke, selanjutnya kita tinggal tahap terakhir adalah verifikasi dan pengujian. Kita
cek routing di semua 9 router menggunakan IP route di CLI. Mari kita mulai dari sini dulu. Apakah ada yang down? Oke, ini semua sudah connect ya. Oke. Sip. Kita ini cek lagi. Oh, kita ini harus keluar dulu. Oke. Sip, sudah connect ya. Ada BGP, ada OSPF, ada EIGRP. Tuh, D. Oke, ininya juga sudah connect. Kita ke sini. Oke, ini RIP-nya connect, OSPF-nya connect, EIGRP-nya connect, BGP-nya connect. Oke, lanjut ke router selanjutnya. Oke, ini BGP-nya connect, RIP connect, OSPF connect, dan EIGRP-nya connect. Oke, selanjutnya di ini core-nya. Oke, BGP connect, RIP connect, OSPF connect, dan EIGRP tuh connect juga. Oke, sip. Selanjutnya kita kerut dulu. Oke, BGP connect, RIP connect, SPF connect, EIGRP connect. Oke, ke router core selanjutnya. Oke, BGP connect, RIP connect, OSPF connect, dan EIGRP connect. Oke, selanjutnya ke router disk. Ke root dulu. Oke, BGP connect, RIP connect, OSPF connect, EIGRP connect. Walaupun internal dan eksternal ya. Apa sih? EIGRP-nya. Lanjut. Oke, di sini RIP connect, OSPF connect, EIGRP external connect, EIGRP internal connect. Sip. OSPF-nya juga connect. Oke, semuanya jadi lengkap. Di sini ada BGP dengan simbol B, RIP dengan simbol R, OSPF dengan simbol O, dan EIGRP dengan simbol O. Oke, mungkin sekian untuk tugas saya, di mana saya melakukan 9 routing, yaitu ada 3 layer core, distribution, akses, serta saya telah menggabungkan BGP, RIP, OSPF, dan EIGRP, dan saya telah menambahkan server DHCP dan DNS. Praktikum saya sudah saya lakukan untuk tes ping ke antar PC dan DNS akan saya tampilkan di akhir karena lumayan banyak ya, 1, 2, 3. Saya akan tampilkan PC ke R1 ke EIGRP 1, terus ke 2, terus ke OSPF 2, terus ke OSPF 1 yang akan banyak foto. Jadi saya akan tampilkan di akhir supaya tidak akan yang waktu lagi. Oke, sekian tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.